Perkenalkan, saya Rizkyna Rinda dengan NIM 2011 0101 0012. Nah, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Nah, di dalam perkembangan fisik itu ada 4 aspek perkembangan, yaitu yang pertama, sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan motorik. Yang ketiga yaitu kelenjar endokrin, yaitu membuat pola tingkah baru. Dan yang keempat yaitu struktur fisik. Nah, selanjutnya perkembangan yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual yaitu kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Nah, adapun perkembangan intelektual itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Nah, di dalam tahap ini, anak itu merangsang motorik untuk membentuk refleks. Nah, yang kedua yaitu tahap praoperasional, di mana anak itu mulai meniru perilaku orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yang mana anak itu mulai memahami materi. Dan yang keempat itu tahap operasional formal, yaitu anak mampu berpikir untuk memecahkan masalah. Perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Nah, emosi itu apa? Emosi yaitu perasaan jiwa seperti bahagia, sedih, suka, benci, dan sebagainya. Nah, perkembangan emosi ini dipengaruhi oleh otak. Nah, emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi sensoris, artinya emosi yang ditimbulkan rangsangan dari luar, seperti dingin, panas, dan sebagainya. Nah, emosi yang kedua yaitu emosi psikis, artinya emosi kejiwaan, seperti perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan asusila, dan perasaan keindahan. Nah, perkembangan yang keempat yaitu perkembangan bahasa, yang mana merupakan kemampuan individu dalam menguasai kosakata. Nah, aspek bahasa berkembang dimulai dengan meniru bunyi dan suara. Di awal masa SD, kemampuan bahasa mulai berkembang, yaitu berbahasa sosial, yaitu memahami kalimat perintah dan ajakan. Nah, pada masa akhir SD, berkembang bahasa pengetahuan. Nah, perkembangan bahasa ini sangat berkaitan dengan perkembangan otak dan perkembangan sosial. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadil Hidayat dengan NIM 2011 0101 dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yang mana aspek tersebut meliputi perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Yang pertama yakni perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan proses belajar yang mana seseorang manusia belajar dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial, kelompok, tradisi, serta meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Hal terpenting dalam perkembangan sosial adalah pentingnya pengalaman sosial awal. Mempelajari sikap dan perilaku sosial dapat mempermudah perkembangan sosial anak. Selanjutnya, 2. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian yang meliputi karakter, sikap, dan responsi. 3. Perkembangan moral. Secara sederhana dapat berarti adat, kebiasaan, aturan dalam nilai kehidupan. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan sesuatu imbalan ataupun pujian. Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada akhir masa remaja. Akan tetapi, faktor-faktor dalam diri dan lingkungan individu sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. 4. Perkembangan spiritual. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah SWT adalah ia dianugerahkan fitrah atau perasaan dan kemampuan untuk mengenal Allah SWT dan melakukan ajarannya. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting religius naluri beragama. Fitrah beragama inilah merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama, anak sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Dari sini akan menyampaikan tentang karakteristik peserta didik SMP dan SMA. Secara umum, istilah karakter yang sering disamakan dengan istilah temperamen, tabiat, watak, atau akhlak
yang memberinya sebuah definisi sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Ketika anak-anak memasuki masa remaja, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah aspek ke dalam diri mereka. Santrok menyebutkan sejumlah karakteristik penting perkembangan konsep diri pada masa remaja, yaitu yang pertama, abstrakan dideristik. Gambaran tentang konsep diri yang abstrak misalnya dapat dilihat dari pernyataannya remaja usia 14 tahun mengenai dirinya, saya seorang manusia, saya tidak dapat memutuskan sesuatu, saya tidak tahu siapa diri saya. Sedangkan deskripsi idealistik dari konsep diri remaja dapat dilihat dari pernyataan. Yang kedua, differentiates. Konsep diri remaja bisa menjadi semakin terdefiniasi dibandingkan dengan anak yang lebih muda. Remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdifferensiasi. Yang ketiga, contract distinction itself. Setelah remaja mendefinisikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri sendiri dan definisi ini. Dalam sebuah penelitian, Susan Hartad meminta siswa kelas 7, 9, dan 11 untuk mendeskripsikan diri mereka. Yang keempat, differentiating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada dirinya munculkanlah fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Seorang peneliti menjelaskan sifat fluktuasi dari remaja tersebut dengan metafora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 20111101042. Di sini saya akan menjelaskan tentang real and ideal, true dan false selves, yakni bahwa adanya perbedaan yang terlalu jauh antara diri yang nyata dengan diri ideal, menunjukkan ketidakmampuan remaja untuk menyesuaikan diri. Yang keenam, social comparison. Sejumlah ahli perkembangan percaya bahwa dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih sering menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Yang ketujuh, self-conscious. Karakter ini dari konsep diri remaja adalah bahwa remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Yang kedelapan, self-protective. Mekanisme untuk mempertahankan diri merupakan salah satu aspek dari konsep remaja. Dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Yang kesembilan, unconscious. Konsep diri remaja melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari termasuk dalam diri, sama seperti komponen yang disadari. Pengenalan seperti ini tidak muncul pada masa remaja akhir. Artinya remaja yang lebih tua lebih yakin adanya aspek-aspek tertentu dari pengalaman mental diri mereka yang berada di luar kesadaran atau kontrol mereka dibanding dengan remaja yang lebih muda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsari Ramadhani dengan NIM 2011010007. Ini saya akan membahas tentang implikasi karakteristik siswa SMP dan SMA terhadap pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA, perlu diperhatikan terkait dengan apa keterkaitan antara peserta didik dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jika peserta didik ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran di sekolah haruslah dapat menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Nah, dalam hal ini, contohnya, bahwasannya peserta didik memiliki karakteristik perkembangan fisik yang berbeda-beda. Maka implikasinya atau prasarana yang ada sampai menimbulkan gangguan pada peserta didik. Misalnya tempat untuk pelaksanaan pendidikan yang kurang sesuai, ruangan yang gelap dan terlalu sempit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, di samping itu juga perlu diperhatikan waktu istirahat yang cukup. Ditinjau dari segi perkembangan intelektual peserta didik, bahwasannya potensi setiap peserta didik termasuk kemampuan intelektualnya harus dipupuk dan dikembangkan. Itu sangat berkembangnya kemampuan intelektual tersebut. Contohnya saja dengan mengembang model pendidikan dan pengajaran yang sesuai.
Model pendidikan yang aktif adalah model yang tidak menunggu sampai peserta didik siap sendiri, tetapi sekolah yang mengatur lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat memberi kemungkinan yang maksimal dan hasil yang maksimal pada peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan yang penuh prasarana. Peserta didik akan lebih mudah untuk menerimanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.